Maka ini saya bawa anak saya kepadamu, menikahlah dengannya dengan mahar yang ringan, panggil semua tetanggamu. Jadi malam itu juga gitu. Berdatangan tetangga. Said Musayyib yang menanggung semuanya. Makan malam mereka itu ditanggung, sudah disiapkan dari siang hari. Begitu cepatnya. Jadi tidak disia-siakan. Wah, ini orang baik sendirian, langsunglah didatangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas apa saja yang kita alami saat ini. Mau itu kesedihan, mau itu kesenangan, semua adalah ujian. Yang penting ketika kita ditimpa suatu musibah, kita bersabar, itu baik juga bagi kita dan mendapatkan pahala. Di saat kita gembira, kita bersyukur, dan itu juga mendapatkan pahala. Jadi tidak ada yang tidak dibalasi oleh Allah. Penderitaan kita hari ini insya Allah akan diganti Allah dengan hal-hal yang baik ketika Allah merasa kita sudah siap untuk menerimanya. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita kembali melanjutkan kajian kita. Kita sampai kepada kisah ke-26, yaitu Mau'izah dan Taubat. Di dalam kisah ini Ibrahim bin Basar berkata, pada suatu hari saya berjalan bersama Ibrahim bin Adham di padang pasir. Dia berjalan bersama seorang ulama. Hingga akhirnya kami mendapati suatu kubur yang diberi tanda. Nah, tiba-tiba nih, kata Ibrahim bin Basar, di tempat itu Ibrahim bin Adham mendoakan penghuni kubur dan dia menangis. Melihat Ibrahim bin Adham menangis, bertanyalah Ibrahim bin Basar ini, kubur siapa ini memangnya? Kenapa kok sampai kok kusuk betul mendoakannya dan menangis? Nah, jadi kita ke kubur itu mendoakan orang yang dikubur. Dia menjawab, Ibrahim bin Adham ini menjawab, ini adalah kubur Humaid bin Jabir. Dia gubernur kota ini. Dia ini dulu, kata Ibrahim bin Adham, orang yang sangat tenggelam dengan dunianya. Dia sangat sangat hobi hura-hura lah. Jadi waktu dia menjabat jadi gubernur itu ya memang harta, kekuasaan, pakaian semua bagus-bagus, termasuk juga kepada anak istri keluarganya. Kok bermewah-mewah lah mereka. Tapi Allah mengeluarkan dia, maksudnya itu Humaid bin Jabir ini, dari hal yang seperti itu dan menyelamatkannya. Bagaimana cara Allah mengeluarkan dia dari hal yang buruk tersebut? Jadi Ibrahim bin Adham berkata kepada Ibrahim bin Basar, waktu Humaid bin Jabir ini dia sedang pesta-pesta sama keluarganya. Malam itu dia bermimpi. Dia melihat ada seseorang yang memegang buku. Kemudian buku itu dikasih sama dia, ini buku buat kamu. Buku itu berhurufkan, tulisannya itu tulisan emas. Nah, yang tertera di buku itu, janganlah mementingkan sesuatu yang fana dibandingkan yang kekal. Ya, karena dunia ini kan fana. Sesuatu sebetulnya hanya fata morgana saja.
Yang sebenarnya itu nanti adalah di akhirat. Nah, cuman kadang kita ini itulah, pas kita di dunia ini kita merasa ya udah dunia ini, selagi kita dunia inilah kita bisa poya-poya, kita bisa menikmati apapun. Padahal dia ini adalah fana. Dia ini tidak kekal. Yang kekal nanti kita di akhirat. Justru itu yang nanti yang membuat kita ini sadar jadinya. Tapi sadarnya udah terlambat. Amal kurang. Kemudian sewaktu di dunia kita hanya berfoya-foya. Kita merasa kita akan kekal di dunia ini. Sehingga kita saking sibuknya bekerja, malah kadang sholat ya sekedarnya. Jadi kita sering melupakan Allah. Setelah itu apa tulisan di dalam buku tersebut lagi? Janganlah engkau tertipu dengan kerajaanmu, kedudukanmu, kekuasaanmu, banyaknya pembantumu. Nah, jadi memang dijelaskan ya, hal-hal yang membuat kita nikmat di dunia ini adalah ya kekuasaan kita, kedudukan kita, banyaknya pembantu kita, banyaknya orang yang menolong kita, dan kenikmatan syahwat. Nah, jadi kalau udah apa saja bisa dipenuhi, apa tidak nikmat kita dilayani orang, kalau kita punya kedudukan kita disegani orang. Nah, jadi ini kadang yang membuat kita terlena dengan hidup ini. Kata dalam buku itu lagi yang dilihat oleh Humaid bin Jabir, engkau merasakan itu terasa nyata, padahal hakikatnya adalah fata morgana. Dia memang benar kerajaanmu, tetapi setelah itu adalah kebinasaan. Kemudian dia adalah kegembiraan dan kebahagiaan, namun itu hanyalah pinjaman sementara. Nah, jadi ini yang harus kita kenang, yang harus kita ingat, bahwa segala kesenangan di dunia ini hanyalah sementara. Dan jangan sampai kita karena dunia ini kita akhirnya betul-betul melepaskan seluruh syahwat kita dan bersenang-senang. Dan di dalam buku itu juga diingatkan di dalam surat Ali Imran 133 juga tercantum di sana dalam mimpi Humaid bin Jabir ini. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau kepada ampunan dari Tuhanmu. Jadi Allah menyuruh kita bersegeralah, cepat datang raih ampunanku dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini aja nggak kelihatan kalau dibanding dengan langit. Kita aja bumi yang nggak kelihatan ini udah terasa luas betul. Ini kata Allah seluas langit dan bumi, surga itu yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah cuman pesan nih, orang yang bersegera minta ampun kepada Allah itu, yang disediakan Allah surga seluas langit dan bumi, adalah untuk orang yang bertakwa. Maksudnya itu kita ya jadi orang yang jujur, nggak mau memilih jalan yang salah ketika kita bekerja. Pokoknya apapun yang terjadi, daripada bohong, mending saya, misalnya kita kekurangan nih, ini gaji nggak cukup. Kalau kita tetap bertahan, kita akan menipu. Lebih baik keluar, carilah pekerjaan lain, daripada kita harus melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Mungkin ya secara dunia harta kita bertambah, tapi sebetulnya kita telah membuat hati kita ini sempit. Karena orang yang melenceng itu ma'isyatan dongka, hidupnya pasti akan sempit walaupun dia bergelimang harta. Nah, jadi ayat ini menegaskan pada kita, kejar ampunan Allah dengan cara bertakwa, berusaha untuk meminimalisir kemaksiatan yang kita lakukan supaya kita mendapatkan surganya Allah yang seluas langit dan bumi itu. Maksudnya itu apa? Di bumi ini pun kalau kita takwa pasti tenang hidup kita. Kita misalnya menjadi karyawan yang jujur, jadi orang yang rajin sholat, kemudian orang yang tidak mengecewakan orang lain, pasti kita disenangin orang kan. Jadi kalau orang bertakwa itu
ya seluas langit dan bumi, rasa di dunia dia terasa surganya, hatinya lapang, insya Allah nanti di akhirat akan lebih lapang lagi dia dapatkan. Nah ini pelajaran dari kisah yang ke-26 ini, sehingga Humaid bin Jabir begitu terbangun dari mimpinya, dia pun bertobat kepada Allah dan memilih untuk taat kepada Allah, hingga kata Ibrahim bin Adham, aku ada 2 kali menemui dia. Nah makanya Ibrahim bin Adham sangat menghormati Humaid bin Jabir, karena dia begitu dia bertobat, dia benar-benar ingin dekat kepada Allah dan merasakan kenikmatan itu, walaupun dia tidak seorang yang berkuasa lagi, dia tidak punya kedudukan, dia tidak dilayani oleh banyak hamba sahaya, tetapi dia merasakan kenikmatan di penghujung hidupnya. Itu yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Jadi ini kalau kita nih sekarang kalau ingin mendapatkan ampun Allah, yang penting ya kita rela aja, sabar, kuat untuk taat kepada Allah. Ya kita kerjalah, takwalah kita kepada Allah, walaupun akhirnya kita susah, gak dapat lagi hal-hal yang yang menyesatkan kita, yang selama ini kita anggap halal cara mencarinya. Ya udah kita taat aja kepada Allah. Mungkin hidup kita susah, tapi yakinlah kita akan bahagia. Di dalam hati kita ini akan terasa lapang jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya ini adalah kisah ke-27, Said bin Al-Musayyib menikahkan putrinya dengan laki-laki miskin. Nah, perlu kita ketahui Said bin Al-Musayyib ini seorang ulama. Jadi ini dari Wada'ah, ia berkata, Abu Wada'ah ini dia sedang duduk bersama Said Al-Musayyab. Sudah berapa hari dia tidak ketemu, hingga akhirnya bertemu. Nah saat bertemu itu Said Musayyab ini bertanya kepada Abu Wada'ah, kemana engkau, kok nggak kelihatan? Abu Wada'ah menjawab, istriku meninggal dan aku sibuk mengurusinya. Loh, mengapa engkau tidak memberitahukan ke kami supaya kami bisa melayatkan, kami bisa datang? Setelah itu Said Musayyab, belum sempat Abu Wada'ah menjawab, apa kata Said Musayyab, jadi kau udah ada calon lagi belum? Kata Abu Wada'ah, semoga Allah merahmatimu, wahai Syekh. Cuman siapa perempuan yang mau dengan laki-laki yang seperti aku yang hanya memiliki uang 3 dirham. Tapi Abu Wada'ah ini orang yang sangat dikenal taat ibadah, sangat wara. Dia memang hidup miskin tetapi dia taat beribadah, taat kepada Allah. Nah tentu yang menyukainya orang-orang tua yang juga taat kepada Allah, sehingga Said Musayyib sendiri seorang ulama mengatakan, kau akan kunikahkan dengan putriku. Bayangkan. Jadi ulama itu dia tidak memandang laki-laki ini harus kaya, tidak. Tetapi agama dan akhlaknya memang bagus, itu yang mereka idam-idamkan. Jadi kalau misalnya ada nih orang yang nggak suka dengan orang yang taat beragama, yang akhlaknya baik, nah, itu udah susah itu. Padahal inilah yang akan menguntungkan hidupnya. Kalau dia sebagai mertua beruntung dia dapat. Makanya kata Rasulullah, kalau kita ini ketemu dengan laki-laki, perempuan nih, untuk perempuan ketemu dengan laki-laki yang baik akhlaknya, maka kata Rasulullah segerakan, karena orang-orang seperti itu langka. Ya, jadi ini bakal bahagia kalau siapapun yang berumah tangga dengan orang yang berakhlak baik. Terkejut jadinya Abu Wada'ah, benarkah Syekh kau akan menikahkan putrimu denganku? Ya. Banyaklah akhirnya Abu Wada'ah ini memuji Allah, dia bersolawat kepada Rasulullah. Mau rupanya seorang ulama besar menikahkan putrinya dengan orang miskin seperti Abu Wada'ah. Akhirnya kata Abu Wada'ah, aku berjalan saking gembiranya, sampailah aku ke rumah. Dan disitulah dia berpikir, sama siapa lah aku minjam ini untuk paling tidak ada jamuan lah kalau terjadi pernikahan. Nah habis sholat maghrib, habis dia makan malam, datang orang mengetuk pintu. Siapa?
aku Said Al-Musayyib. Wow, terkejutlah Abu Wada'ah. Kemudian, wahai Abu Muhammad, kata Abu Wada'ah, maksudnya dia memanggil Said Musayyib, wahai Abu Muhammad, kenapa kau tidak utus saja orang kemari biar aku yang datang menemuimu? Justru kata ulama ini, kau orang yang lebih pantas untuk aku temui. Dan dia datang itu sudah bawa anak perempuannya gitu. Jadi kata Syekh Said Musayyib, aku tidak ingin membiarkanmu lama-lama sendirian. Maka ini saya bawa anak saya kepadamu, menikahlah dengannya dengan mahar yang ringan, panggil semua tetanggamu. Jadi malam itu juga gitu. Berdatangan tetangga Syekh Said Musayyib yang menanggung semuanya. Makan malam mereka itu ditanggung, sudah disiapkan dari siang hari. Begitu cepatnya. Jadi tidak disia-siakan. Wah, ini orang baik sendirian, langsunglah didatangkan Allah penggantinya. Tidak dibiarkan Allah dia berlama-lama. Jadi selama ini kita yang lama jomblo ya, perlu introspeksi diri, kayaknya taatnya mesti ditambah tuh. Sholat yang dulunya tidak berjamaah, usahakan berjamaah. Pokoknya makin kencang aja dekat sama Allah. Insya Allah yang jomblo ini cepat nikahnya. Tahan diri, jangan sampai berbuat salah. Jangan dianggap remeh dosa-dosa kecil. Insya Allah cepatlah Allah datangkan jodohnya. Kemudian ibu dari Abu Wada'ah pun datang. Apa kata ibunya? Ini tunggu dulu, kau tidak boleh dulu setelah menikah ini, kau tidak boleh langsung bersama istrimu. Biar 3 hari dulu istrimu ini bersama ibu. Jadi selama 3 hari itulah ibunya mengajarkan apa kebiasaan dari Abu Wada'ah ini. Jadi memang ini penting nih untuk diketahui oleh para akhwat gitu. Sebelum menikah dia mesti tahu dulu kebiasaan-kebiasaan dari laki-laki yang akan dinikahkan. Jadi jangan nanti ada benturan. Kadang gara-gara masalah sepele kan, masalah cabai kebanyakan, akhirnya suaminya kepedasan. Nanti itu jadi masalah. Kemudian dia pengennya misalnya ditemanin, yang kata istrinya nih, suami aku nih mungkin nggak suka ditemani. Jadi dari ibunya lah tahu apa-apa kebiasaan dia. Itulah ibunya nyampaikan semuanya kepada anak dari Syekh Said Musayyib ini. Setelah mereka kembali, dia sudah dikembalikan oleh ibunya, maka apa kata Said Musayyib setelah bertemu dengan Abu Wada'ah, bagaimana anakku menurutmu? Kata Abu Wada'ah, inilah anak perempuan yang paling cantik, paling hafal terhadap Al-Quran, sangat tinggi terhadap ilmu tentang sunnah Rasulullah, dan dia sangat mengetahui hak-hak suami. Selama 1 bulan berselang tidak lagi ketemu dengan Syekh Said Musayyib. Jadi Abu Wada'ah datang di saat Syekh Said Musayyib sedang ada ceramah. Dia datang. Syekh Said Musayyib nampak dia menantunya ini datang, tapi dia tidak acuhkan dulu karena dia sedang ceramah. Sampai habis ceramah barulah dikatakan oleh Syekh Said Musayyib kepada Abu Wada'ah, apa katanya, bagaimana keadaan anakku sekarang? Dia baik, Syekh. Dia orangnya jujur dan dia sangat membenci musuh. Jika dia berbuat buruk kepadamu, kata Syekh Said Musayyib, silakan pukul dia dengan tongkat. Ini ayahnya sendiri, kalau dia durhaka kepadamu, pukul saja dia dengan tongkat. Ini pesan mertuanya kepada Abu Wada'ah, tetapi ini tidak dilakukannya. Maksudnya begitulah dia, saking percayanya dia atas kebaikan dari menantunya ini. Jadi sangat salah kalau ada istri yang durhaka kepada suami seperti Abu Wada'ah ini. Itu maksud dari Syekh Musayyib. Jadi kata Abdullah bin Sulaiman, Abdullah bin Sulaiman ini orang lain lagi, putri Said Al-Musayyib itu pernah dipinang oleh Abdul Malik bin Marwan. Siapa Abdul Malik bin Marwan? Gubernur loh. Tetapi Said Musayyib menolaknya. Justru Abu Wada'ah yang miskin ini
justru diterimanya. Bayangkan kata Abdullah bin Sulaiman, jadi sewaktu Abdul Malik bin Marwan ditolak dan berkali-kali minta izin kepada Said Musayyab, tetap tidak digubris oleh Said Musayyab, maka Abdul Malik bin Marwan ini mencambuknya 100 kali pada hari yang dingin. Diguyur dia dengan hari yang dingin, dipakaikan baju yang tipis di musim dingin. Jadi justru orang miskin yang diterima ya. Jadi ukuran dari Said Musayyab apa? Ketaatannya kepada Allah. Padahal gubernur loh mau minang anaknya, kata Abdullah bin Sulaiman. Sampai dicambuk Said Musayyab ini karena dia tidak mau anaknya menikah dengan Abdul Malik bin Marwan. Padahal orang kaya, gubernur loh, punya kedudukan, tetapi dia tidak mau. Justru dia pula yang memodali pernikahan anaknya dengan Abu Wada'ah. Jadi ini pelajaran ya bagi orang-orang tua. Kadang kita ini kan kalau melihat itu penting punya mantu kaya, agamanya kita nggak, agama nomor 16, apa nggak tambah hancur akhirnya anak keturunan kita, jadi tambah jahat aja. Gaya dia bagus gitu, di gaya dia bagus, di intelektual dia bagus, tapi itu akhirnya keturunannya susah. Anak-anak akhirnya dibiarkan main, tidak ada pendidikan agama, dia tidak tahu akhlak, dia tidak tahu adab. Itu yang kita takutkan gitu. Tapi yang seperti Said Musayyab ini memang langka. Yang ini juga teguran juga nih para ulama, para ustadz dalam mencari menantu gitu. Kayak saya nih, anak saya perempuan nih. Nah, jadi itu pelajaran bagi saya gitu. Jangan nanti rupanya berubah, udah dapat keteladanan seperti ini, masih berusaha untuk cari mantu yang kurang akhlak dan agamanya. Itu kan berarti saya udah jadi orang bodoh jadinya gitu. Ketemu yang taat, bagus akhlaknya, bagus agamanya, segerakan. Nggak perlu besar-besar, tidak perlu besar-besar. Kalau sudah bagus akhlak dan agamanya itu langsung go. Jadi jangan kita melihat kekayaan seseorang, tapi kalau misalnya akhirnya mereka kaya, itulah bonus. Karena orang-orang seperti ini pasti hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Orang-orang yang berada dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Baik, kemudian ini yang kisah ke-28 ini adalah pernikahan putri Abu Darda. Ini hampir sama dengan Said Musayyab. Abu Darda ini nama anaknya Darda, perempuan, dan dia ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang terkenal kezuhudannya. Jadi Sabit menceritakan kepada kami, Yazid bin Muawiyah, nah, ini juga anak Muawiyah loh, petinggi, anak pejabat, pernah meminang ke Abu Darda agar menikahkannya dengan putrinya. Jadi Yazid bin Muawiyah minta kepada Abu Darda, nikahkanlah aku dengan Darda. Namun Abu Darda menolaknya. Pejabat loh yang meminang, ditolak. Salah seorang teman duduk dari Yazid bin Muawiyah berkata, semoga Allah memperbaikimu. Apakah engkau mengizinkannya untuk menikahinya? Oh, dibujuk pula oleh kawannya. Yazid menjawab, enyahlah engkau dari tempat ini, celaka engkau. Karena dia ngamuk, nggak diizinin oleh Abu Darda. Enyah engkau, pergi kau dari tempat aku ini. Kasar dia jadinya kepada Abu Darda. Tapi ada orang miskin yang taat beribadah, bagus akhlaknya, ngomong kepada Abu Darda, bolehkah aku menikah dengan putrimu? Maka kata Abu Darda, ya, saya izinkan. Maka orang itu pun meminangnya, dan Abu Darda menikahkan putrinya dengan orang yang biasa tersebut. Secara dunia dia sangat biasa. Nah, tersebarlah berita itu ke masyarakat luas. Yazid meminang putri Abu Darda, ditolak. Namun ketika ada seorang kalangan muslimin yang biasa saja yang meminangnya, Abu Darda menikahkan orang itu dengan putrinya. Abu Darda apa katanya? Saya memandang putriku itu dan segera terpikir olehku, bagaimana jadinya jika putriku dinikahi oleh orang seperti Yazid bin Muawiyah. Mereka, rumah-rumah mereka bersinar dengan kekayaan,
saya bertanya dalam hati, kemana nanti agama anak saya jika dia kawin dengan orang seperti itu. Nah, jadi itulah ya. Dan terbukti memang beberapa kejadian lah, nggak usah jauh-jauh lah, di Pekanbaru ini aja justru yang banyak ingin berpisah itu orang-orang kaya gitu, bukan orang biasa. Dulu kan kita menyangka pernikahan itu akan kandas karena faktor ekonomi, ternyata tidak juga. Jadi para pemuda nih yang masih jomblo, udah dekatin aja Allah, jaga pergaulan, dekatin aja Allah. Allah yang akan ngantar jodoh kita, bahkan akan mendapatkan orang-orang terbaik insya Allah. Nah, jadi di sini kita melihat yang dilihat Abu Darda itu adalah agama dan akhlaknya. Kalau mau cari kekayaan, Yazid bin Muawiyah kurang apa coba. Nah, jadi ini pelajaran bagi para orang tua, jangan hati kita itu cenderung mencari menantu tuh, calon menantu tuh orang-orang yang kuat dengan masalah duniawi. Oke lah, secara harta mereka banyak, senang. Tapi yang sebenarnya, boleh tanyain tuh. Tanyain ke orang-orang kaya, atau ada yang mendengar ini, betul enggak kisah dari hal yang seperti ini? Suami yang kuat secara duniawi itu membahagiakan istri enggak kira-kira? Secara duniawi dibahagiakan. Tapi kalau yang nggak ada agamanya, nggak ada akhlaknya, coba tanya bahagia nggak hidup rumah tangga. Tapi jujur ya, nah, yang mendengar itu jujur. Tapi kalau yang terlanjur nih, ada ibu-ibu kaya yang suaminya nggak tahu agama, yang mendengar ini, janganlah ganti suaminya. Pokoknya istighfar banyak-banyak, mohon ampun kepada Allah, sabar dan dampingi suami seperti itu. Tetap menjadi istri yang soleha. Pokoknya sabar, minta tolong ke Allah. Selamatkan diri kita, anak-anak kita, doakan suami supaya menjadi orang yang soleh. Karena pasti dahulunya kita tidak memandang agama dan akhlaknya untuk menjadikan dia sebagai suami. Karena dia berharta, karena dia kaya, akhirnya kita mau menerimanya. Nah, secara dunia kita bangga, tapi sebetulnya kita menderita. Cobalah tanya hati kita masing-masing ini. Pasti akan menemukan jawaban yang sama. Yang berikutnya adalah kisah Hamamah dan mengingat hari kebangkitan. Jadi Matar Al-Waraq, ini kursi udah miring. Matar Al-Waraq berkata, suatu hari Haram bin Hayyan tidur di rumah Hamamah. Jadi Al-Waraq ini menceritakan Haram bin Hayyan tidur di rumah Hamamah. Hamamah ini siapa? Seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi Hamamah ini menangis, kata Al-Waraq. Semalam penuh sampai subuh dia nangis. Haram berkata kepada, hai Hamamah, apa yang membuat engkau menangis? Dia menjawab, aku itu sholat malam itu sering aku merenungkan keadaan hari kiamat dan membayangkan kubur-kubur dibuka, kemudian penghuni-penghuni kubur itu keluar. Itu yang membuat aku menangis. Di malam kedua dia menangis lagi seperti itu. Nah, sekarang apalagi yang membuat engkau menangis? Aku merenungkan malam di hari kiamat, bintang-bintang langit bertamburan, sehingga aku takut dan menangis. Jadi dia ini suka mengingat tentang bagaimana ngerinya hari kiamat. Dan mereka sangat akrab. Nah, jadi kita itu memang perlu dekat dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Karena jarang loh orang-orang yang memiliki hati yang sampai membuat kita itu bisa ingat dengan akhirat. Makanya mereka ini berdua sangat akrab. Apa kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah? Orang yang bodoh itu orang yang mencari teman yang membuat dia kuat dunianya. Tapi orang yang pandai itu adalah dengan berteman dia dengan orang itu membuat imannya semakin kuat. Jadi teman seperti itu yang harusnya kita cari, yang bisa menguatkan iman kita, yang membuat kita tidak tergelincir. Jadi kita ini berusaha di dunia ini memang dianjurin, carilah kekayaan, tapi dengan jalan yang diridhoi Allah. Oh, kata orang mana bisa kita? Bisa, insya Allah bisa. Penting kita berada di jalan Allah
Jangan nipu-nipu orang. Insya Allah kita bisa kaya. Gagal kita cari lagi jalannya, gagal lagi cari lagi jalannya. Insya Allah pasti kita akan dituntun oleh Allah kalau kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini kita banyak dapat duit, akhirnya pas pemeriksaan menggigil nggak tidur kita malam, akhirnya kan penyakit juga yang timbul ini. Nah jadi itu pesan dalam kisah ini, carilah kawan yang membuat kita ingat dengan akhirat, bukan hanya kita bersenang-senang saja. Yang berikutnya ini adalah kisah ke-30, yaitu kisah muhasabah Umar. Ini membuat orang ingat. Ini sebetulnya diceritakan oleh tetangga dan anak Umar bin Khattab sendiri. Abbas bin Abdul Muthalib berkata, ini masih sahabat Rasulullah, paman Rasulullah nih, Abbas bin Abdul Muthalib ya. Saya bertetangga dengan Umar bin Khattab, dan saya tidak pernah melihat orang yang lebih utama daripada Umar. Di malam hari dia sholat, di siang hari dia sering puasa. Kemudian dia suka membantu orang lain. Nah, tiga ini adalah sifat yang mulia. Sholat rajin, sholat malam rajin, puasa rajin. Kalau ada orang membutuhkan pertolongannya, dia cepat membantu. Kemudian kata Abbas bin Abdul Muthalib, ketika Umar meninggal, saya selalu memohon kepada Allah agar diperlihatkan Umar dalam mimpinya. Dan alhamdulillah katanya, saya pernah bermimpi bertemu dengan Umar seolah-olah dia pulang dari pasar Madinah. Saya ucapkan salam kepadanya, kemudian dia balas salam saya. Saya bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Umar menjawab, aku dalam keadaan baik. Ditanya lagi oleh Abbas bin Abdul Muthalib, apa yang kau dapati di sana? Dia menjawab, saat ini saya telah selesai melakukan perhitungan amal perbuatan. Hampir saja aras Allah menimpaku, saking mengerikannya keadaan itu katanya. Namun aku mendapati Allah Maha Penyayang, sehingga Allah mengampuni aku. Jadi dia tidak ada menceritakan amalnya, cuman Allah itu Maha Pengampun. Karena kita kan banyak ngandalin amal, wah kalau kita banyak puasa, kita banyak sholat, Allah itu memasukkan kita ke surga karena rahmatnya. Amal ini yang kita lakukan adalah bentuk pengabdian kita sebagai seorang hamba. Kita diberi rezeki, diberi kesehatan, wajar dong kita harus beramal gitu kan. Cuman kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi Umar bin Khattab sendiri mengakui, aku ketakutan, dan akhirnya aku tahu bahwa Allah telah mengampuniku dan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku. Jadi anak Umar juga pernah mengatakan, aku melihat ayahku dalam mimpi. Aku pun bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu ayah? Ayahku menjawab, dia dalam keadaan baik. Hampir saja aras menimpaku, masih dengan kalimat yang sama. Tapi aku mendapati Allah itu Maha Pengampun, sehingga dia mengampuni aku. Jadi kita itu harus banyak beramal, karena kita tidak tahu amal yang mana yang membuat Allah ridho kepada kita. Dan kita juga harus berusaha menghindari dosa, karena kita tidak tahu dengan dosa yang mana Allah murka dengan kita. Ditanya dalam mimpi itu, rasanya Umar bin Khattab bertanya kepada anaknya, sudah berapa lama kita berpisah? Dijawab oleh anaknya, sudah sejak 12 tahun yang lalu ayah. Kata Umar, aku baru saja selesai proses hisab dari amal perbuatanku. Bayangin 12 tahun. Mimpi dari anak kandung Umar sendiri. Orang yang banyak amalnya tetap dihisab oleh Allah. Nah itulah keadilan Allah ini. Nabi Sulaiman masuk surga itu 500 tahun setelah orang masuk surga baru Nabi Sulaiman masuk di dalam hadis qudsi. Padahal Nabi Allah. Kenapa begitu? Allah menghisap hartanya, karena Nabi dan Rasul yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Jadi dihitung Allah, semua dihisap. Jadi semua kita ini dihisap. Banyak betul amal perbuatan baik kita, begitulah telitinya pengadilan Allah ini. Jadi persiapkanlah diri kita, jangan kita ini terbuai dengan duniawi sehingga kita lalai dari mengingat Allah. Sama-sama kita nih kembali kepada Allah, baik diri saya sendiri ataupun kita semua. Berusahalah kita semaksimal mungkin untuk mendekat kepada Allah. Tapi memang kita tolong dulu diri kita nih, baru Allah akan menolong kita gitu. Kalau kita nggak nolong diri kita, ya kita lemah terus, akhirnya ya buat salah lagi, tobat lagi buat salah. Tapi ya memang seperti itulah, terus minta tolong kepada Allah.
Tidak ada kita yang tidak berdosa. Semua kita ini berdosa, siapapun orangnya. Kemudian yang berikutnya ini adalah kisah Umar bin Abdul Aziz bersama budak cantik. Nah, ini kisah cinta ini. Nah, jadi jangan dikira sejarah ini tidak ada gimana orang tergila-gila dengan orang lain. Nah, ini bahkan Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang sangat adil. Haytham bin Adi berkata, Fatimah putri Abdul Malik bin Marwan. Nah, jadi Abdul Malik bin Marwan ini menantunya adalah Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Istri Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang tadi kita membahas Abdul Malik bin Marwan ini yang pernah meminang anak Said Musayyab tapi tidak terima. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini dia juga punya putri namanya Fatimah, kemudian dinikahkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Nah, Fatimah ini punya seorang hamba sahaya yang sangat cantik jelita. Dan Umar bin Abdul Aziz sudah lama tertarik dengan budak dari istrinya ini. Jadi ya laki-laki banget lah. Nah, siapapun lah ya, pastilah ada dia perasaan dengan hamba saya istrinya ini. Jadi waktu itu dia pernah minta terus terang nih, sebelum dia jadi khalifah dia minta terus terang ke istrinya, boleh enggak yang hamba sahayanya buat saya. Kata waktu itu hal yang biasa lah ya, tidak ada jadi masalah dan itu tidak salah dalam Islam. Namun istrinya menolak. Enggak, kalau sama dia tuh cemburu betul, aku nggak bisa, aku nggak mau lah. Nah, ini terus tersimpan keinginan Umar nih, tapi didiamin dia. Dia tetap memiliki rasa dengan hamba saya istrinya. Nah, begitu dia memangku jabatan sebagai khalifah, justru Fatimah yang memerintahkan. Fatimah ini bukan anak Rasulullah, anak dari Abdul Malik bin Marwan ini. Dia perintahkan kepada hamba sayanya, datangi Umar. Didandangi dengan baik, diberi perhiasan yang indah. Dan dia ini memang perempuan yang menjadi buah bibir lah dalam keindahan dan kecantikan. Akhirnya Fatimah sendiri yang mengantarkan hamba sahayanya ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Wahai Amirul Mukminin, engkau selama ini merasa tertarik dengan si Fulanah ini, hamba sahayaku. Engkau pun menanyakan tentang dirinya, namun aku menolaknya selama ini. Pada hari ini aku relakan keinginanmu. Sih, ini istri luar biasa nih. Dan aku hantarkan dia kepadamu. Jadi ini kan laki-laki banget kan, ya. Menyukai, mencintai dalam diam, diminta ke istri terus. Cuman ingat nih, jujur-jujur mintanya. Istri nggak ngizin kan, dia nggak mau. Itu ya pelajaran bagi bapak ya. Jadi minta izin Pak, walaupun tidak tolak bapak, tapi bapak jujur loh, sudah tuh tahan-tahan hati, tahan-tahan hati. Mudah-mudahan terjadi macam ini, diantarnya lah istrinya kepada Amirul Mukminin. Ingat tuh Pak, tapi jujur ya Pak ya, jangan sampai bapak tidak jujur pula. Nah, mana tahu rezeki bapak suatu saat ibu yang antar kan, orang yang bapak suka itu ke bapak. Saat Fatimah mengatakan hal itu, nah ini pengakuan Fatimah nih, terlihat suamiku sangat senang gitu, terlihat bahagia di wajahnya. Nah begitu udah sampai dan melihatnya, sehingga keinginannya terhadapnya makin bertambah. Senanglah hati Umar bin Abdul Aziz. Setelah mereka berdua, tapi itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz, kenapa dia sampai jadi budak? Kenapa jadi hamba saya? Itu yang ditanyakan. Padahal dia cintanya menggebu-gebu nih kepada perempuan ini. Tapi katanya, ini sekarang kita berdua, aku ingin kau ceritakan dulu, bagaimana kau bisa sampai jadi hamba sahaya Fatimah ini, hamba saya istriku. Dia menjawab, Hajat bin Yusuf, dia telah meminjam uang ke salah seorang pegawainya di Kufah. Nah, aku tuh hamba sahaya pegawainya, hamba sahaya dari pegawai Hajat bin Yusuf. Kemudian dia punya hutang sama orang lain.
Hajjaj bin Yusuf ini dia punya utang sama orang lain, disuruhnya lah pegawai ini, nanti aku bayar sama kau, tapi jadikan aja lah budak kau tuh sebagai jaminan utang aku. Jadi itu dia. Akhirnya pegawainya ini karena segan sama Hajjaj bin Yusuf, ya udahlah, nih ambillah, jadikanlah budak jadi jaminan utang. Waktu itu ya apa namanya nih, hamba saya ini kan menjadi pemilik tuannya. Jadi dia tidak merdeka, ya dia bisa untuk dijadikan jaminan utang. Tapi itu jauh, ya apa namanya nih, waktu itu belum terhapuskan yang masalah perbudakan ini. Dan itu halal gitu, karena memang budak itu boleh dinikahi. Cuman secara etika kalau sekarang ya nggak mungkin dong seperti itu ya, kesannya tidak baik gitu. Tapi kalau pada masa lalu ini hal yang biasa, jadi tergantung di mana aturan itu sebetulnya. Bagi mereka itu biasa, dan selama itu tidak melanggar aturan Allah, tidak ada jadi masalah. Nah kemudian dijadikanlah untuk pembayar utang lah, dijadikan dia, terus ada lagi hamba saya yang lainnya, terus ada sedikit harta lah, diberikanlah aku kepada Abdul Malik bin Marwan, bapaknya Fatimah istrimu ini. Setelah itu di Abdul Malik bin Marwan dikasihnya ke Fatimah. Nah Fatimah sekarang diberikannya aku kepada engkau Amirul Mukminin. Nah kau sebagai budak waktu sama pegawai dulu tuh, tentu kau sudah pernah menjadi istrinya, betul. Apakah kau punya anak darinya? Punya. Dan bagaimana keadaannya kau dengar? Dia sangat menderita. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, aku memang sangat mencintai, tapi ingat, kau tidak boleh menyia-nyiakan anak itu. Kau aku bebaskan, kau kembalilah, urus anakmu baik-baik. Tapi kan aku sekarang menjadi milikmu. Tidak, aku sangat mencintaimu, tapi aku bukan orang yang buta terhadap hawa nafsuku. Nah itu pula hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Kalau bapak mana sanggup macam ini pak, sudah tahu, oh begitu ceritanya, jelas kau sama aku sekarang, nyala kau pulang-pulang ke sana, mungkin tuh kata kita. Tapi kalau Umar bin Abdul Aziz, sekalipun aku mencintai dirimu, tapi aku tidak ingin kau menyia-nyiakan anakmu bersama pegawai dari Hajjaj bin Yusuf itu. Pulanglah kau ke rumahmu, aku bebaskan engkau karena Allah. Nah itulah kedahsyatan iman. Jadi jangan gara-gara nafsu iman dikalahkan. Nah, pelajaran besar nih, ini berat nih. Kalau sebagian orang kan malah peduli dia, orang gila jadi dandanin perempuan banyak yang hamil di jalan gitu ya, itulah laki-laki. Tapi ini lihat pelajaran berharga bagi laki-laki. Jangan hanya menuruti hawa nafsu. Jangan kita anggap orang-orang itu mau dengan kita itu tanpa ada kesedihan sebelumnya. Ya kalau kita lihat kan apa namanya nih, laki-laki banyak menganggap penting dia bisa memenuhi hasrat saya. Dia cantik, saya suka. Belum tentu dia tuh sebetulnya suka dalam arti kata yang sebenarnya. Cuma kadang karena terpaksa. Nah kalau laki-laki yang baik, dia akan bertanya, sebelum saya nikahi kamu sebetulnya kenapa kok jadi sampai seperti ini. Nah itu yang harus kita ketahui. Nah itulah yang seorang laki-laki yang sesungguhnya. Ini pelajaran besar nih bagi kita semua untuk tetap berada di jalan Allah dalam keadaan apapun. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya dan kita semua yang mendengarkan ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.